Bab 2326. Pergi. Hutan buah suci yang tidak diketahui ditemukan di depan mereka. Dikatakan bahwa buah suci yang tidak diketahui itu memiliki efek magis energi pemurnian. Setelah meminumnya, energi spiritual dan energi abadi akan dimurnikan dan dimurnikan, membuat alam manusia lebih kokoh dan fondasi mereka lebih stabil. Petik 2. Ye Yunfei dan Patriark Raksasa sedang maju di dunia kecil ini ketika mereka tiba-tiba mendengar suara di kejauhan. Pemilik suara ini jauh dari Ye Yunfei, tetapi energi jiwa Ye Yunfei luar biasa, dan dia juga melepaskan energi pikirannya, sehingga dia dapat menangkap suara jarak jauh yang begitu lemah. Buah ilahi tanpa nama yang dapat memurnikan dan memurnikan energi. Ini adalah hal yang baik. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya bergerak saat mendengar ini. Untuk setiap jiwa yang mengolah rantai, semakin murni energi dalam tubuh, semakin kuat fondasinya dan semakin stabil alamnya. Ayo pergi. Ye Yunfei tidak punya waktu untuk menjelaskan, dia melambaikan lengan bajunya, menggulung Patriark Raksasa dan 5 tetua, dan bergerak untuk mengejar makhluk yang berbicara di kejauhan. Memiliki kekuatan fisik 2 juta naga, ditambah dengan teknik teleportasi luar angkasa, kecepatan tubuh Ye Yunfei telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dengan sedikit gerakan tubuh, ia dapat menjangkau jarak yang jauh, berteleportasi selangkah demi selangkah, yang bisa disebut sangat cepat. Dalam proses maju, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia penyembunyian untuk menahan auranya. Dengan kekuatan dan ranah Ye Yunfei saat ini, seni bayangan tersembunyi secara alami sangat efektif. Segera Ye Yunfei melihat lebih dari selusin orang bergegas ke satu arah di depannya. Ini tampaknya adalah murid dari Istana Reinkarnasi. Ye Yunfei merasakan aura selusin orang, dan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ye Yunfei telah berhubungan dengan orang-orang dari Istana Reinkarnasi berkali-kali sebelumnya, dan dia sudah sangat akrab dengan suasana Qigong Istana Reinkarnasi, jadi dia segera mengenali identitas puluhan orang tersebut. Tampaknya orang-orang di Istana Reinkarnasi telah bubar, pergi ke berbagai tempat untuk menjelajah dan berburu harta karun. Ini memang cara terbaik. Semua orang bertindak bersama dan hanya dapat menjelajahi dunia kecil dalam jumlah terbatas. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Saya tidak tahu di mana King Luo sekarang, apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertemu dengannya di dunia rahasia ini. Melihat orang-orang di Istana Reinkarnasi di depannya, Ye Yunfei mau tak mau memikirkan Su King Luo, dan berpikir sendiri. Jika aku benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu King Luo, aku pasti akan naik dan bertanya padanya tentang kita berdua. Ye Yunfei mengambil keputusan. Cepatlah, hutan buah dewa yang tidak disebutkan namanya ada di depan. Pada saat ini, seorang murid Istana Reinkarnasi tiba-tiba berkata, mempercepat dan bergegas maju. Orang lain juga menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, dan mempercepat untuk mengikuti. Ye Yunfei merentangkan gerakannya ke belakang dan mengikuti dengan tenang. Setelah beberapa saat, hutan buah dewa yang tidak disebutkan namanya muncul di depannya. Setiap pohon purba bermekaran dengan cahaya terang, menerangi dunia di depannya, dan ada buah-buahan yang diukir dari batu giok putih yang tergantung di pohon, memancarkan aroma cahaya yang kuat, yang sangat menarik. Hutan diselimuti awan keberuntungan, terjalin dengan cahaya ilahi, yang terlihat sangat sakral. Ye Yunfei akhirnya mengerti mengapa murid Istana Reinkarnasi menyebut hutan kuno ini sebagai hutan buah dewa tanpa nama. Hutan purba ini terlihat sakral dan damai, dan buah-buahan mekar satu persatu, membuat orang tahu bahwa mereka sekilas luar biasa, dan itu pasti hal yang sakral. Saat ini, sudah banyak makhluk yang mengelilingi hutan buah keramat ini, yang ingin mencoba. Hanya saja ada puluhan mayat tergeletak di sana-sini di hutan purba itu, dan beberapa mayat telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian, dan daging serta darahnya menghitam dan bernanah. Sekilas orang bisa tahu bahwa ada krisis yang mengerikan di hutan purba ini. Semuanya, jangan takut, aku telah memasuki hutan buah dewa yang tidak disebutkan namanya ini sebelumnya, dan memetik buah dewa. Setelah memurnikan dan menyerapnya, alamku menjadi sangat stabil. Mari lakukan bersama, yang disebut mencari kekayaan dalam asuransi. Petik 2. Tidak lama setelah Ye Yunfei tiba, seorang pria dengan pisau baja di tangannya meraung, lalu bergegas menuju Gulin sambil mengacungkan pisau baja itu. Ayo kita lakukan juga. Melihat seseorang bergerak, lebih dari selusin orang di sekitar tidak tahan lagi, dan bergegas menuju Gulin di depan mereka. Bergemuruh.
beberapa dari makhluk ini melepaskan paksaan energi mereka, beberapa mengorbankan senjata sihir mereka, dan beberapa menampilkan berbagai keterampilan dan teknik rahasia untuk memblokir bagian depan. Masing-masing dari mereka tampaknya menghadapi musuh. Segera, pria terkemuka dengan pisau baja itu bergegas ke hutan kuno, karena dia telah berhasil memasuki hutan kuno ini sebelumnya dan juga memetik buah dewa. Dia sangat percaya diri. Kemudian lebih dari selusin makhluk mengikuti pria itu dan bergegas ke hutan purba. Cici, tepat ketika makhluk-makhluk yang bergegas ke hutan purba penuh kegembiraan dan hendak memetik buah dewa yang tidak disebutkan namanya, tiba-tiba ada garis-garis gelap yang menggantung dari dahan dan daun pohon-pohon purba itu, seperti kabel baja gelap, nyaring dan kuat. Kabel baja hitam pekat itu seperti makhluk hidup, melambai dan memotong ke arah makhluk yang masuk ke hutan purba. Yang lebih aneh lagi adalah dengan munculnya benang sutra hitam pekat ini, guntur hitam terus-menerus meledak, dan yin qi seperti air pasang, dan roh jahat itu luar biasa. Hal-hal ini lagi, mari bekerja sama untuk melawan. Wajah pria yang memimpin dengan pisau baja di tangannya sedikit berubah, karena terakhir kali dia memasuki hutan kuno ini, dia hampir terbunuh oleh benang sutra hitam pekat ini. Dang-dang, lebih dari selusin makhluk bekerja sama untuk melawan pengepungan benang sutra hitam pekat itu. Dang-dang, ada suara tajam dari logam yang berbenturan di hutan kuno. Setelah beberapa saat, pria yang memegang pisau baja itu tiba-tiba menjerit, dan puluhan benang sutra hitam terjalin membentuk jaring hitam besar, yang jatuh dari langit dan menyelimuti pria itu secara langsung. Saat berikutnya, tubuh pria itu dipotong menjadi lebih dari selusin bagian, semua mayatnya menghitam dan membusuk, dan kematiannya mengenaskan. Kemudian makhluk lain yang masuk ke hutan purba juga dibantai, dan setengah dari mereka mati dalam waktu singkat, hanya 2 atau 3 yang lolos secara kebetulan. Ini cacing, ini adalah serangga yang sangat langka dan aneh. Petik 2, tiba-tiba, seorang murid istana reinkarnasi berseru kaget, mengenali asal-usul benang sutra hitam pekat itu. Cacing petir ke-9, makhluk di sekitarnya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata murid istana reinkarnasi. Seperti yang diharapkan dari murid istana reinkarnasi. Bahkan bak langka yang legendaris ini bisa dikenali. Petik 2, seseorang berkata dengan lembut, "Ayo masuk." Meskipun ada kata Lei dalam nama ulat petir Yingxian, itu adalah benda yin murni, kami menggunakan yang untuk mengatasi yin. Petik 2, seorang murid istana reinkarnasi berbisik kepada murid lainnya. Kemudian di bawah kepemimpinan murid ini, semua murid istana reinkarnasi bergegas ke hutan kuno. Tampaknya orang-orang di istana reinkarnasi memiliki cara untuk menghadapi ulat petir Yingxian itu. Mari kita lihat dulu, lalu masuk. Melihat ini, makhluk lain semuanya disegarkan. Semuanya, saya baru saja menerima perintah, dan operasi telah dimulai. Kami akan menangkap semua murid istana reinkarnasi. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang pria berbaju hitam di kejauhan mengeluarkan slip giok komunikasi, merasakannya, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke makhluk di sekitarnya. Bab 2327. Saat ini, murid-murid istana reinkarnasi telah bergegas ke hutan kuno. Ledakan, salah satu murid istana reinkarnasi adalah yang pertama menyerang telapak tangan, dan mengenai selusin cacing petir Yingxian di dekatnya. Bergemuruh, api putih tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangannya, suhunya mencengangkan, dan menyapu ke depan. Semua ulat petir Yingxian yang dibakar oleh api putih ini langsung terbakar, membuat jeritan aneh. Kemudian murid-murid lain dari istana reinkarnasi juga bergerak satu demi satu, dan mereka juga menggunakan gerakan yang sama untuk menyerang ulat petir Yingxian itu. Jelas, serangan para murid istana reinkarnasi sangat efektif, dan sekelompok ulat petir Yingxian musnah dalam waktu singkat. Saat menyerang ulat petir Yingxian, murid-murid istana reinkarnasi ini juga memetik banyak buah dewa. Aku mengerti, cacing petir garis yin ini adalah hal-hal yin murni. Cara untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan yang untuk mengatasi yin, dan membakarnya dengan api jelas yang paling efektif. Ayo bunuh. Petik 2. Beberapa makhluk cerdas dengan cepat tersadar ketika mereka melihat metode penyerangan para murid istana reinkarnasi, dan bergegas menuju hutan kuno. Ayo masuk juga, Ye Yunfei berkata dengan lembut, dan bergegas ke hutan kuno dengan gerakannya. Patriark raksasa dan 5 tetua juga dengan cepat mengikuti di belakang Ye Yunfei. Dalam sekejap, hampir semua makhluk itu menyerbu ke dalam hutan purba. Cici,
Dengan intrusi sejumlah besar makhluk, klan ulat petir Yingxian yang tinggal di hutan kuno tampaknya benar-benar marah. Ulat petir Yingxian yang lebat terus menggantung dari pohon-pohon kuno, terjalin dan terjalin, membentuk jaring hitam pekat yang besar. Mengaum dan menyerang makhluk yang masuk. Sangat efektif menggunakan teknik api yang berbeda untuk menangani cacing petir Yingxian ini. Ye Yunfei memasuki hutan kuno, melihat lusinan ulat petir Yingxian menyerangnya, dan berpikir sendiri. Panggilan, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Bergemuruh, bola api langsung muncul di depannya, dan kemudian menyebar dengan kuat, menyebar ke sekitarnya. Nyala api ini memiliki 5 warna berbeda dan terdiri dari 5 api berbeda. Semua ulat petir Yingxian yang menyerang Ye Yunfei dilalap api dan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Itu benar-benar berhasil. Ye Yunfei merasa lega. Harus dikatakan bahwa menggunakan api untuk menangani ulat petir Yingxian ini sangat efektif. Kamu memetik buah dewa, biarkan aku menangani cacing petir Yingxian ini. Ye Yunfei berkata kepada Patriark Raksasa dan 5 tetua. Oke, Patriark Raksasa dan 5 tetua tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka melihat Ye Yunfei membunuh sejumlah besar ulat petir Yingxian yang menyerang dengan lambaian tangannya. Mereka mengangguk dengan cepat dan kemudian mulai memetik buah dewa. Ayo keluar dan bantu juga. Hu Miao dan Huang Chang juga keluar dari menara pantom dan bergegas menuju pohon kuno terdekat. Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan amukan api yang terdiri dari 5 api berbeda menyebar lagi, berubah menjadi lautan api kecil, membunuh sejumlah besar ulat petir Yingxian kemanapun ia pergi. Api macam apa itu? Melihat pemandangan ini, makhluk lain sangat terkejut, dan mereka semua melihat ke arah lautan api di sekitar Ye Yunfei. Api asing, dan ada lebih dari 1 jenis api aneh, setidaknya 5 jenis. Bagaimana mungkin anak ini memiliki begitu banyak api aneh? Petik 2. Tak lama kemudian seseorang berteriak. 5 api yang berbeda, semua makhluk lain menunjukkan ekspresi serakah. Api aneh adalah harta langka dari surga dan bumi, bahkan di dunia utama, itu juga merupakan harta yang sangat berharga. Selain itu, api aneh di dunia utama telah lama dijelajahi oleh sejumlah besar makhluk yang mempraktikkan teknik energi yang dikaitkan dengan api, dan ada api aneh yang muncul di beberapa dunia tingkat rendah atau dunia kecil. Jadi ketika makhluk-makhluk dari dunia utama ini melihat bahwa Ye Yunfei memiliki 5 api yang berbeda, mata mereka berbinar. Terutama beberapa makhluk yang memupuk energi atribut api menatap api di depan Ye Yunfei, hampir ngiler. Cacing-cacing itu sepertinya tahu apa yang mereka lakukan, mereka mulai menghindarimu. Tiba-tiba, lelaki tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ya, selama mereka tidak datang untuk menyerang, maka saya juga tidak akan menyerang mereka. Petik 2. Ye Yunfei juga menemukan bahwa cacing petir Yingxian itu tampaknya mengetahui kekuatan dari 5 api yang berbeda, dan memilih untuk menghindari Ye Yunfei satu demi satu. Di bawah perlindungan Ye Yunfei, Patriark Raksasa, 5 tetua, Hu Miao dan Huang Chang tidak diserang oleh ulat petir Yingxian, dan mereka memetik sejumlah besar buah dewa dalam waktu singkat, dan panennya sangat kaya. Yingxian Thunderworm benar-benar takut dengan api aneh itu, jadi ayo pergi ke sana juga. Selama kita memasuki jangkauan api aneh itu, cacing petir Yingxian tidak akan menyerang kita. Petik 2. Melihat pemandangan ini, beberapa makhluk di dekatnya juga menggerakkan pikiran mereka satu demi satu, merentangkan tubuh mereka dan bergegas mendekat. Nah, gunakan api anehmu. Saudaraku, kita berbagi berkah dan kesulitan. Kita perlu menggunakan api anehmu untuk menangani cacing petir Yingxian ini bersama-sama. Makhluk-makhluk itu menyadari bahwa Ye Yunfei hanya berada di alam kaisar, jadi mereka tidak menganggapnya terlalu serius, dan mendekati Ye Yunfei dengan sembarangan. Nah, aku adalah murid dalam King Xuanzong. Mulai sekarang, kamu aktifkan 5 api berbeda ini untuk melindungi murid King Xuanzong kita. Tentu saja, saya tidak membutuhkan perlindungan. Petik 2. Seorang pria kurus di kejauhan tampak acuh tak acuh, menoleh untuk melihat Ye Yunfei, dan berkata dengan dingin. King Xuanzong, seperti istana reinkarnasi, termasuk salah satu dari beberapa negara adidaya di dunia utama, dan murid King Xuanzong selalu unggul di dunia utama. Oleh karena itu, pria ini menerima begitu saja bahwa selama Ye Yunfei mengetahui identitasnya, dia akan ragu dan tidak berani menolak dengan mudah. Terlebih lagi, untuk makhluk biasa, ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan King Xuanzong.
Murid King Xuanzong kami, jika ada yang tidak bisa bertahan, beritahu anak itu secara langsung, biarkan dia mengaktifkan api yang berbeda untuk membantumu menangani cacing petir Yingxian. Pria itu berkata kepada murid King Xuanzong lainnya. Orang ini terlalu percaya diri. Sebelum Ye Yunfei bisa bereaksi, Hun Lao mau tidak mau berkata. Keluar dari sini. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap. Ledakan, 5 jenis api yang berbeda mengembun bersama dalam sekejap, dan kemudian meledak dengan keras. Api yang dahsyat menyapu ke segala arah, dan selusin makhluk yang akan bergegas terlempar ke tempat itu. Jika kamu tidak ingin mati, jangan main-main denganku. Kalau tidak peduli di sekte atau sekte mana Anda berada, saya akan membunuh mereka semua. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan marah. Nak, kamu mencari kematian. Makhluk yang diledakkan bangkit dari tanah satu persatu, dengan geram. Nak, apa yang kamu katakan barusan juga termasuk King Xuanzong kita. Ketika pria dari King Xuanzong di kejauhan mendengar kata-kata Ye Yunfei, ekspresinya menjadi gelap dan dia bertanya dengan dingin. Hanya saja Ye Yunfei sama sekali tidak memperhatikannya, menutup mata. Sangat bagus, ada niat membunuh yang kuat di mata pria itu. Hanya pada saat ini, lakukan. Suara rendah tiba-tiba terdengar tidak jauh. Ledakan, serangkaian energi serangan mengamuk meletus di hutan secara instan. Sejumlah besar makhluk mengepung sekitar selusin murid istana reinkarnasi dan melancarkan serangan gila-gilaan. Huff, nak, tunggu saja. Pria dari King Xuanzong memelototi Ye Yunfei. Lakukan, tangkap semua orang di istana reinkarnasi. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, pria dari King Xuanzong memimpin pasukan King Xuanzong dan bergabung dengan barisan mengepung dan membunuh murid-murid istana reinkarnasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami adalah orang-orang dari istana reinkarnasi. Mengapa Anda ingin melakukan sesuatu kepada kami? Petik 2. Selusin atau lebih murid di istana reinkarnasi tiba-tiba dikepung, dan semuanya menjadi pucat karena terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Bab 2328. Meng Qingshan, istana reinkarnasi kami dan King Xuanzong Anda tidak pernah berkonflik satu sama lain. Mengapa Anda tiba-tiba menyerang orang-orang di istana reinkarnasi kami? Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid dari pasukan kelas 2 dan 3 di dunia utama, dan mereka pasti datang untuk mengepung istana reinkarnasi kami setelah dikepung olehmu. Petik 2. Seorang pria berpakaian putih di antara para murid istana reinkarnasi bertanya dengan tajam. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu berani menyerang orang-orang di istana reinkarnasi kita, konsekuensinya akan sangat serius? Pada saat itu, istana reinkarnasi kami akan menyelidiki, dan kekuatan di belakang Anda pasti tidak akan dapat menahan Anda. Jika ada yang berhenti sekarang, masih ada waktu. Petik 2. Murid lain dari istana reinkarnasi berteriak. Semuanya, berhenti bicara omong kosong, kalahkan semua anggota sekte reinkarnasi ini secepat mungkin. Tentu saja, kamu juga bisa membunuh mereka. Pria dari King Xuanzong yang baru saja berbicara dengan Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Nama pria ini adalah Meng Qingshan, dan dia memiliki kekuatan seorang junior Xuanxian. Ledakan. Setelah mendengar kata-kata Meng Qingshan, makhluk-makhluk yang berpartisipasi dalam pengepungan melancarkan serangan yang lebih ganas satu persatu. Sepertinya mereka sudah siap, ayo bunuh mereka. Selusin murid di istana reinkarnasi tahu bahwa situasinya tidak baik, dan diam-diam menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi. Kemudian lebih dari selusin murid istana reinkarnasi bekerja bersama dan berhasil keluar dari hutan kuno, dan kemudian ingin melarikan diri ke kejauhan. Haha, kalian dari istana reinkarnasi, jangan coba-coba melarikan diri. Petik 2. Meng Qingshan meregangkan tubuhnya dan mengejarnya, dan dengan lambaian tangannya, dia membuang lusinan bendera formasi pada saat bersamaan. Ledakan. Beberapa formasi besar meletus dalam sekejap dan muncul secara langsung, tepat pada waktunya untuk mengelilingi selusin murid di istana reinkarnasi. Ternyata Meng Qingshan telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan diam-diam telah mengatur beberapa formasi di daerah ini barusan. Tidak peduli ke arah mana selusin murid istana reinkarnasi melarikan diri, mereka tidak akan dapat melarikan diri di akhir. Oke, sekarang kita tidak takut mereka akan kabur, ayo tangkap mereka semua. Meng Qingshan melambaikan tangannya dan berkata sambil mencibir. Membunuh. Sejumlah besar makhluk bergegas menuju selusin murid istana reinkarnasi. Setengah dari makhluk ini adalah murid elit dari kekuatan kelas 2 dan 3 di dunia utama,
dan beberapa adalah murid King Xuanzong di bawah kepemimpinan Meng Qingshan. Mereka telah lama merencanakan untuk berurusan dengan murid Istana Reinkarnasi. Meskipun kekuatan selusin murid di Istana Reinkarnasi juga sangat bagus, mereka segera mulai kehilangan kekuatan mereka saat menghadapi pengepungan begitu banyak makhluk. Beberapa saat kemudian, beberapa murid Istana Reinkarnasi ditangkap secara tidak sengaja dan terluka parah. Meng Qingshan, tunggu saja, Tuan Istana Sudari Istana Reinkarnasi kita juga ada di sini. Saya pasti akan melaporkan masalah ini ke Asgard Master Su, dan tidak ada dari Anda yang akan hidup saat itu. Petik 2. Seorang murid Istana Reinkarnasi meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Haha, jangan mengandalkan Tuan Istana Su Anda, karena saat ini, Tuan Istana Su Anda mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Saya perkirakan tidak lama lagi Nyonya Asgard Su akan mati. Tentu saja, sebelum Tuan Istana Su dibunuh, tubuhnya pasti tidak akan disia-siakan, mungkin akan dinikmati oleh banyak saudara di pihak kita secara bergantian. Haha, Meng Qingshan tertawa terbahak-bahak. Apa, Tuan Istana Su tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Meng Qingshan, selusin atau lebih murid di Istana Reinkarnasi tidak dapat menahan keterkejutan, diam-diam merasa ada yang tidak beres. Meng Qingshan, kamu bajingan. Beraninya kamu menghujat Nyonya Istana Su dengan kata-katamu, kamu pantas mati. Palace Master Su adalah Earth Immortal dengan kekuatan gaib yang hebat, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk memenangkan Palace Master Su. Petik 2. Seorang murid Istana Reinkarnasi menunjuk ke Meng Qingshan dan mengutuk dengan marah. Reputasi Su Qingluo di antara para murid Istana Reinkarnasi sangat tinggi, sebagian besar murid Istana Reinkarnasi menganggap Su Qingluo sebagai idola mereka, jadi tidak ada ruang untuk tidak menghormati orang lain. Hei, Su Qingluo baru saja menerobos dan menjadi dewa bumi, dewa omong kosong macam apa yang bisa begitu besar. Tunggu saja, jalan kecil Su Qingluo itu akan mati di alam rahasia ini dalam waktu singkat. Dan jangan khawatir, saya akan segera membawa Anda ke sana, sehingga Anda dapat melihat kematian tragis Su Qingluo dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Meng Qingshan berkata sambil mencibir. Orang yang akan mati adalah kamu. Tepat ketika Meng Qingshan penuh dengan kepuasan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wei Hao. Mendengar ini, Meng Qingshan tiba-tiba berbalik. Saya melihat Ye Yunfei berjalan keluar dari hutan kuno selangkah demi selangkah, menatap Meng Qingshan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Awalnya, murid-murid Istana Reinkarnasi ini dikepung, tapi Ye Yunfei tidak peduli. Lagi pula, orang-orang dari Istana Reinkarnasi datang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei sebelumnya. Tapi begitu dia mendengar bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Su Qingluo, dan Meng Qingshan ini berani bersikap kasar kepada Su Qingluo dengan kata-kata, Ye Yunfei tidak punya pilihan selain mengurusnya. Tidak peduli bagaimana sikap Su Qingluo terhadap Ye Yunfei sekarang, di hati Ye Yunfei, Su Qingluo akan selalu menjadi wanitanya. Ye Yunfei tidak akan pernah mengizinkan seseorang yang berani mempermalukan wanitanya sendiri di depannya. Nah, apakah kamu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan? Meng Qingshan bertanya dengan dingin. Aku bilang begitu, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Nah, apakah kamu tahu siapa aku? Meng Qingluo sangat marah. Orang mati, tidak peduli siapa dia. Suara Ye Yunfei terdengar sangat acuh tak acuh. Bagus sekali, Nak. Awalnya aku berencana untuk menangkap semua orang dari Istana Reinkarnasi sebelum berurusan denganmu. Karena kamu tidak sabar untuk mati, aku harus memenuhimu terlebih dahulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Meng Qingshan sudah sangat marah hingga tangannya sedikit gemetar. Setelah melihat bahwa Ye Yunfei memiliki 5 api yang berbeda, dia tidak berniat membiarkan Ye Yunfei pergi, dia sudah memutuskan untuk menyerang Ye Yunfei. Sekarang Ye Yunfei mengambil inisiatif untuk melompat keluar untuk memprovokasi dia, niat membunuh Meng Qingshan semakin melonjak. Kakak Meng, anak ini hanya ada di alam kaisar, jadi kamu tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku berurusan dengannya. Saudara Meng, lihat para murid di Istana Reinkarnasi, jangan biarkan mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Seorang murid King Xuanzong di sebelah Meng Qingshan berkata dengan nada datar. Nah, pergilah dan lepas kepala anak itu, dan ambil 5 api berbeda dari tubuhnya. Juga, kaki tangan anak itu tidak boleh dilepaskan. Pelacur kecil itu terlihat seperti sejenis rubah iblis yang langka. Saya menangkapnya,
dan saya ingin membawanya kembali untuk belajar. Petik 2. Meng Qingshan mengangguk dan menunjuk Hu Miao pada saat bersamaan. Sebagai seorang Xuanxian dan murid King Xuanzong, dia menganggap dirinya lebih tinggi dan diremehkan untuk menyerang seorang kaisar. Nah, apakah kamu mendengar kata-kata Brother Meng? Patuh menderita. Petik 2. Murid King Xuanzong di sebelah Meng Qingshan menyambarnya, menatap Ye Yunfei, dan berkata sambil mencibir. Murid King Xuanzong ini adalah seorang kaisar yang sempurna. Dia menemukan bahwa Ye Yunfei hanyalah seorang kaisar tingkat tinggi, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Yunfei. Ledakan. Ye Yunfei tiba-tiba menamparnya, telapak tangannya berisi kekuatan yang menakutkan, gemuruh, dan kecepatannya sangat cepat, langsung menyedot semua udara di depannya, menyegel ruang yang luas. Murid King Xuanzong ketakutan dan tidak bergerak. Bab 2329. Kekuatan yang terkandung di telapak tangan Ye Yunfei terlalu menakutkan, itu benar-benar menekan murid King Xuanzong di sana. Dengan keras, murid King Xuanzong ini hancur seperti telur yang rapuh. Bagaimana bisa? Murid-murid King Xuanzong semuanya tercengang. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa bocah aneh di depan mereka ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Siapa dia? Kenapa dia tiba-tiba keluar untuk membantu kami? Petik 2. Selusin murid di Istana Reinkarnasi juga sangat bingung. Siapapun dia, sebagian besar perhatian musuh telah tertuju padanya sekarang. Kami siap mencari peluang, siap menerobos. Petik 2. Murid yang dipimpin oleh Istana Reinkarnasi berkata kepada yang lain melalui transmisi suara. Kakak Meng, kekuatan fisik anak ini terlalu kuat. Saya khawatir itu akan mengambil tangan Anda untuk berurusan dengannya. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei masih berjalan menuju Meng Qingshan selangkah demi selangkah. Para murid dari Sekte Qingxuan yang berdiri di samping Meng Qingshan memandangi Ye Yunfei yang membunuh, dan mereka semua mundur dengan diam-diam ketakutan. Baru saja Ye Yunfei menamparkan dan membunuh Kaisar Langit Sempurna, yang menyebabkan kejutan besar bagi para murid King Xuanzong ini. Nah, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Meng Qingshan mengertakkan gigi dan berkata, Ci, pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya, menunjukkan cahaya pedang 5 warna, penuh dengan suasana kacau, dan menyapu ke arah Ye Yunfei. Pedang ini tidak buruk, aku menerimanya. Ye Yunfei melirik pedang panjang itu, mengangguk dan berkata, pedang panjang ini juga mengandung esensi dari 5 elemen, dan kemungkinan besar disempurnakan dari 5 harta langka dari 5 elemen. Ini lebih maju dari semua pedang panjang di tubuh Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei jatuh cinta padanya di sekilas. Mau pedangku, sayang sekali Anda tidak mendapatkannya. Petik 2. Meng Qingshan merasa sangat terhina ketika mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan tertawa kembali karena marah. Ye Yunfei menebas cahaya pedang dengan lambaian tangannya, dan dengan suara itu, dia memblokir pedang panjang di tangan Meng Qingshan. Ye Yunfei telah mengolah 10.000 pedang menjadi satu, dan meskipun Meng Qingshan ini adalah peri misterius, dan pedang panjang di tangannya juga sangat canggih, Ye Yunfei masih bisa menghadapinya dengan mudah. Tubuh Meng Qingshan bergetar hebat, dan dia mundur puluhan langkah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Nah, teknik pedang macam apa ini? Meng Qingshan bertanya dengan enggan, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa ilmu pedang Ye Yunfei akan begitu luar biasa. Bergemuruh, tepat di Meng Qingshan, kepalan tangan Ye Yunfei telah memukulnya di depannya, dan itu terus membesar, seperti gunung suci, melepaskan kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas. Bagaimana bisa? Meng Qingshan secara naluriah ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Penatua Zong dari Sekte Dewa Barbar setara dengan kekuatan Xuanxian tingkat tinggi, dan dia juga dipukuli sampai mati oleh Ye Yunfei. Meskipun Meng Qingshan ini memiliki kekuatan Xuanxian Junior, dan merupakan murid King Xuanzong, dia hampir tak terkalahkan di antara peringkat yang sama, tetapi dia masih tidak dapat menahan kekuatan fisik mengerikan Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangan dan meraih tubuh Meng Qingshan, seperti mengambil seekor ayam. Kemudian Ye Yunfei menyegel Meng Qingshan. Pedang panjang Meng Qingshan secara alami juga milik Ye Yunfei. Nak, kamu telah melunakkan tubuhmu sedemikian rupa. Mungkinkah Anda adalah anggota agama barbar? Sekte barbar Anda selalu dipimpin oleh King Xuanzong kami, dan pemimpin Anda bahkan sering datang ke King Xuanzong kami untuk bertemu dengan pemimpin kami, jika Anda berani membunuh orang dari King Xuanzong kami, Anda tidak takut pemimpin Anda akan tahu.
Petik 2. Meng Qingshan sangat tidak mau dan meraung dengan marah. Dia curiga bahwa Ye Yunfei adalah murid dari sekte barbarian. Karena di dunia utama, tidak banyak sekte yang berspesialisasi dalam pelatihan tubuh, dan sekte barbarik adalah salah satu yang lebih terkenal, dan kali ini sekte barbarik juga mengirim banyak orang ke reruntuhan dewa kuno. Nak, segera lepaskan saudara Meng. Murid King Xuanzong lainnya terkejut dan marah ketika mereka melihat Meng Qingshan ditahan di telapak tangan Ye Yunfei, dan mereka semua berteriak. Orang-orang dari pasukan lain yang berpartisipasi dalam pengepungan para murid Istana Reinkarnasi barusan juga berhenti, dan semua perhatian mereka tertarik. Selusin atau lebih murid Istana Reinkarnasi sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu mengapa Ye Yunfei tiba-tiba membantu mereka. Nak, segera lepaskan saudara Meng. Kakak senior Meng adalah keponakan dari tetua ke-9 King Xuanzong. Jika kamu berani menyentuhnya, konsekuensinya. Seorang murid King Xuanzong mengangkat pedang panjangnya dan menunjuk Ye Yunfei dan berteriak. Engah! Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei menebas cahaya pedang, langsung mencekik murid King Xuanzong ini menjadi awan darah. Awalnya, Ye Yunfei tidak ingin memprovokasi kekuatan besar di dunia utama sesuka hati, tetapi sekarang Su Qingluo terlibat, terutama ketika dia mendengar bahwa orang-orang dari King Xuanzong mungkin tidak menguntungkan bagi Su Qingluo, dia tidak peduli, apapun. Semua pergi ke neraka, Ye Yunfei berkata dengan acuh tak acuh, melambaikan telapak tangannya lagi dan lagi, memotong cahaya pedang yang tajam. Setiap cahaya pedang pasti akan membunuh satu atau beberapa murid King Xuanzong. Kekuatan kelompok murid King Xuanzong ini relatif lemah, yang terkuat adalah Meng Qingshan, dan yang lainnya semuanya Kaisar Langit. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ye Yunfei? Orang-orang dari pasukan lain yang mengepung para murid Istana Reinkarnasi tadi juga terlibat dan dibunuh oleh Ye Yunfei. Kecepatan membunuh Ye Yunfei terlalu cepat, dia membunuh semua orang hanya dalam beberapa tarikan nafas. Hanya selusin murid dari Istana Reinkarnasi yang berdiri di sana, wajah mereka penuh kepanikan. Baru saja mereka hanya merasakan energi pedang di sekitar mereka, cahaya pedang mengepul, dan semua musuh di sekitar mereka mati dalam sekejap mata. Metode seperti itu terlalu menakutkan. Kuncinya adalah pihak lain hanyalah anak laki-laki tanpa nama. Anda, Meng Qingshan ditahan di tangan Ye Yunfei. Menyaksikan Ye Yunfei membunuh semua orangnya dalam waktu singkat, dia sangat terkejut dan marah. Mengapa King Xuanzong berurusan dengan Tuan Istana Su? Tahukah kamu? Ye Yunfei melihat selusin murid di Istana Reinkarnasi dan bertanya. Anak muda, kami tidak tahu alasannya. Kekuatan King Xuanzong mirip dengan Istana Samsara kita, dan kedua belah pihak selalu selaras satu sama lain. Masuk akal jika King Xuanzong tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Istana Samsara kita, apalagi Sugong. Setelah Patriark Reinkarnasi marah, King Xuanzong mungkin tidak dapat menanggungnya. Karena Patriark Reinkarnasi kita dari Istana Reinkarnasi adalah salah satu ahli terkuat di dunia utama. Petik 2. Murid terkemuka dari Istana Reinkarnasi mendengar pertanyaan Ye Yunfei, ragu sejenak, maju selangkah, dan menjawab. Ye Yunfei tidak keberatan membunuh murid-murid King Xuanzong, jadi murid-murid Istana Reinkarnasi ini tidak berani untuk tidak menghormati Ye Yunfei. Anak muda, terima kasih atas kebaikanmu menyelamatkan kami barusan. Kami harus segera memberitahu Master Asgard Su, agar Master Istana Su bisa bersiap. Kata murid Istana Reinkarnasi. Yah, aku akan pergi denganmu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Mengetahui bahwa Su Qingluo mungkin dalam bahaya, Ye Yunfei secara alami tidak akan berdiri dan menonton. Bab 2330. Kamu ikut kami juga. Murid-murid Istana Reinkarnasi itu terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Selusin murid Istana Reinkarnasi diam-diam menggunakan transmisi suara untuk menebak identitas Ye Yunfei, tapi mereka masih tidak bisa mengetahui asal Ye Yunfei. Mereka tidak tahu mengapa pria aneh di depannya ini sangat peduli dengan Istana Reinkarnasi. Namun, kita bisa bertanya pada orang ini dulu, dia mungkin tahu. Ye Yunfei menatap Meng Qingshan di tangannya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah Istana King Xuan Anda berencana untuk tidak menguntungkan Istana Master Su? Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan dingin. Bocah, siapa kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Masalah ini terkait dengan perubahan besar di dunia utama kita, dan melibatkan banyak hal di belakangnya. Tidak peduli apa asalmu, kekuatan atau orang kuat apa yang ada di belakangnya,
selama kamu berani berdiri di sisi reinkarnasi istana, kamu akan mati tanpa penguburan di tanah akhir. Petik 2. Meng Qingshan disegel oleh Ye Yunfei dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia dipegang di tangan Ye Yunfei seperti ayam. Xuanxian yang bermartabat merasa sangat sedih dan marah ketika dia diperlakukan seperti ini. Setelah mendengar pertanyaan Ye Yunfei, dia segera menjawab, "Jika kamu tidak ingin disiksa, sebaiknya kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur." Ye Yunfei berkata dengan ringan, "Anak laki-laki, Meng Qingshan ingin mengatakan sesuatu." Bergemuruh, Ye Yunfei sudah tidak sabar, dan dengan pikiran, kekuatan jiwa yang menakutkan keluar dari kepalanya, langsung menabrak lautan jiwa Meng Qingshan. Dava pencarian jiwa, ini adalah keterampilan rahasia yang diwarisi oleh klan jiwa yang diperoleh Ye Yunfei setelah memurnikan kaisar jiwa, dan ini khusus digunakan untuk mencari memori makhluk hidup. Metode pencarian jiwa semacam ini sangat sombong, dan itu akan membawa rasa sakit yang luar biasa bagi makhluk selama proses pencarian jiwa, dan jiwa yang telah mengalami pencarian jiwa umumnya akan menjadi idiot tanpa ingatan setelahnya. "Bocah, apa yang kamu lakukan? Anda secara paksa membaca ingatan saya. Berhenti." Petik 2. Meng Qingshan terkejut sesaat, lalu berteriak kesakitan. Meskipun wilayah Ye Yunfei saat ini hanyalah seorang kaisar tingkat tinggi, tingkat kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat Xuanxian Junior, bahkan mendekati Xuanxian Perantara. Ditambah dengan bantuan pohon budidaya jiwa, sangat mungkin untuk menekan tubuh jiwa Meng Qingshan ini. Meng Qingshan ini menjerit dan berjuang mati-matian. Di lautan jiwanya, tubuh jiwanya mati-matian mengerahkan semua energi jiwa untuk melawan metode pencarian jiwa Ye Yunfei. Selain itu, beberapa senjata sihir kekuatan jiwa diaktifkan untuk melindungi tubuh jiwanya. Metode pahlawan muda ini terlalu menakutkan. Melihat keadaan menyedihkan Meng Qingshan, selusin atau lebih murid istana reinkarnasi merasa ketakutan, dan mereka bahkan lebih kagum pada Ye Yunfei. "Nak, tunggu saja, pejabat senior King Xuanzong, kita pasti akan membalaskan dendamku." Setelah beberapa saat, Meng Qingshan tiba-tiba berhenti berteriak, menatap Ye Yunfei dengan mata penuh kebencian, dan mengucapkan setiap kata, hampir menangis darah. "Pahlawan muda, hati-hati, dia ingin melemparkan kutukan rekaman jiwa King Xuanzong untuk merekam penampilan dan nafas tubuh jiwamu, lalu mengirimkannya ke pejabat senior King Xuanzong." Murid yang dipimpin oleh istana reinkarnasi tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat ekspresi Meng Qingshan, dan dengan cepat mengingatkannya dengan keras. Ledakan. Segera setelah murid istana reinkarnasi selesai berbicara, kepala Meng Qingshan meledak, dan sebuah rune khusus muncul, bergegas menuju Ye Yunfei. Setelah mendengar apa yang dikatakan murid dari istana reinkarnasi, Ye Yunfei sudah siap, dan dengan lambaian tangannya, cahaya pedang yang tajam menebas. Tapi setelah rune dipotong oleh cahaya pedang, itu masih utuh dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. "Anak muda, biarkan aku memblokirnya untukmu." Murid terkemuka istana reinkarnasi melintas dan berdiri di depan Ye Yunfei. Rune itu mengalir langsung ke tubuhnya dan menghilang. "Mengapa kamu memblokir mantra untukku?" Ye Yunfei sedikit berterima kasih dan bertanya, "Anak muda, kamu baru saja menyelamatkan kami. Kami belum tahu bagaimana harus berterima kasih. Memblokir mantra ini hanyalah masalah sepele. Apalagi ini masalah istana reinkarnasi kita." Pahlawan muda sangat antusias membantu. "Bagaimana kita bisa berdiri dan menonton?" Petik 2. Kata murid itu. Terlebih lagi, Meng Qingshan ini membawa begitu banyak orang untuk menyerang orang-orang di istana reinkarnasi kita tanpa alasan. Bahkan jika orang King Xuanzong tidak datang kepadaku, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada pejabat tingkat tinggi dari reinkarnasi kita. Istana, dan kemudian kita akan menemukannya King Xuanzong menyelesaikan akun. Oleh karena itu, mantra kutukan rekaman jiwa ini tidak berpengaruh padaku. Petik 2. Murid itu menambahkan, "Ya, bagaimanapun, terima kasih." Ye Yunfei mengangguk. Bantuan Ye Yunfei terhadap murid istana reinkarnasi ini telah meningkat pesat. "Anak muda, namaku Tao Zihua, dan aku murid dua kelima istana reinkarnasi. Tidak tahu nama belakang Sao Xiagao?" Petik 2. Tanya murid itu. "Namaku Ye Yunfei, panggil saja aku dengan namaku." Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Ternyata itu saudara Ye. Tao Zihua membungkukkan tangannya dengan sopan kepada Ye Yunfei. "Aku tidak tahu di mana magang kakak Ye." Tanya Tao Zihua, dia ingin tahu tentang latar belakang Ye Yunfei.
King Xuanzong, Sekte Barat, dan Kekaisaran Qiantang semuanya adalah kekuatan yang relatif kuat di dunia utamamu. Ye Yunfei mengabaikan pertanyaan Tao Zihua dan tiba-tiba bertanya, "Ya, anak muda, bukankah kamu dari dunia utama kami?" Petik 2. Tao Zihua terkejut. Saya baru saja membaca dari ingatan orang ini bahwa para master dari pasukan ini bergabung untuk menangani Palace Master Su. Kita harus segera memberitahu kepala istana Su bahwa dia dalam bahaya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan suara yang dalam. "Pergi, ayo pergi bersama." Ye Yunfei baru saja membaca sebagian dari ingatan Meng Qingshan. "Kamu ikut kami juga." Tao Zihua terkejut. "Ayo pergi. Hal terpenting saat ini adalah memberitahu Palace Master Su sesegera mungkin." Petik 2. Kata Ye Yunfei. "Baiklah, ayo cari Asgard Master Su sekarang." Tao Zihua mengangguk dan menjawab. Jadi Ye Yunfei dan selusin murid dari Istana Reinkarnasi dengan cepat bergegas menuju pintu keluar dari dunia kecil ini. "Bisakah kamu menghubungi Palace Master Su secara langsung?" Ye Yunfei bertanya pada Tao Zihua. "Saya hanya seorang murid biasa, dan saya tidak memenuhi syarat untuk langsung menghubungi Palace Master. Tapi jangan khawatir, anak muda, saya baru saja melaporkan masalah ini kepada Diakon Su dengan menggunakan slip diok komunikasi yang dibuat khusus oleh Istana Reinkarnasi kita. Setelah Dekan Su menerima panggilan saya, dia pasti akan menghubungi Palace Master Su sesegera mungkin." Petik 2. Kata Tao Zihua. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei hanya bertanya dengan santai karena kurang beruntung. Tao Zihua ini hanyalah murid biasa di Istana Reinkarnasi, mungkin tidak memenuhi syarat untuk langsung menghubungi Istana Guru, dan mungkin tidak memiliki informasi kontak Istana Guru. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan selusin murid Istana Reinkarnasi bergegas keluar dari dunia kecil itu. Haha, ada juga lebih dari selusin murid Istana Reinkarnasi di sini. Ayo tangkap mereka semua. Petik 2. Tiba-tiba, tawa liar terdengar. Bersambung.